Bayangkan sebuah aplikasi menerima 10 juta request dalam 1 detik, tanpa mengalami crash, tanpa mengalami downtime, dan tanpa mengalami kendala apapun. Ini bukan fiksi ilmiah, ini bukan cerita dongeng, ini bukan hal yang mengada-ngada, tapi ini merupakan sebuah kenyataan dan fakta yang harus kita akui. Di balik layar teknologi bernama serverless computing, telah diam-diam menggulingkan fondasi infrastruktur digital selama 60 tahun terakhir. Dari ruang server berpendingin ribuan watt, ini semuanya cukup dijalankan hanya dalam seukuran code function. Dieksekusi dimanapun, dekat pengguna, dan tentu saja terjadi dalam hitungan milisecond. Nah, di series ini atau di video ini, kita akan sama-sama menyusuri seluruh sejarah, evolusi, dan masa depan serverless. Dari ide pertama di laboratorium hingga platform mutakhir seperti Cloudflare H1 yang kini bersaing bersama raksasa seperti AWS Lambda dan juga Azure Function. Hal ini menjadi sangat penting dibahas di sini karena ini bukan sekedar tren lagi, ini adalah sebuah pergeseran paradigma terbesar sejak lahirnya cloud computing. Semua berawal atau dimulai pada tahun 1960-an. Saat itu, komputer adalah mesin raksasa yang hanya bisa diakses oleh segelintir institusi. Akibatnya apa? Akibatnya setiap baris code harus direncanakan berbulan-bulan. Lalu kita masuk ke era virtualisasi di tahun 1990-an, di mana dalam hal ini komputer itu bisa menjalankan banyak sistem operasi sekaligus. Alhasil, dia mengakibatkan efisiensi naik dan juga biaya turun. Tapi, revolusi nyata benar-benar terjadi pada tahun 2006 ketika Amazon meluncurkan EC2, layanan infrastructure as a services pertama di dunia. Dan pada saat itu, dunia mulai menyadari, oh ternyata infrastruktur bisa disewa, bukan dimiliki. Kemudian muncul platform as a services atau PaaS seperti Heroku, di mana Heroku ini dia menyembunyikan kompleksitas server sepenuhnya. Jadi kita sebagai developer hanya mengunggah code, sisanya biarlah platform yang mengurus. Tapi masih ada batasan. Baik itu skalanya, kemudian biaya yang tetap, dan juga manajemen runtime. Lalu kemudian pada tahun 2014, AWS meluncurkan Lambda, dan dunia berubah selamanya. Untuk pertama kalinya, kita membayar bukan per jam server, tapi per execute function. Jika tidak ada yang dipakai, ya maka tagihannya nol. Inilah kelahiran serverless computing, model di mana penyedia cloud mengelola seluruh infrastruktur, sementara kita sebagai developer hanya fokus pada logika bisnis. Serverless bukan sekedar produk, ini merupakan filosofi arsitektur. Artinya apa? Artinya ketika teman-teman menulis function, platform menjalankannya, maka teman-teman cukup bayar saat digunakan si function tersebut. Dengan 4 prinsip utama yang dibawa, yang pertama ada abstraksi infrastruktur total, yang kedua ada event driven, kemudian yang ketiga ada elastisitas otomatis, dan yang terakhir atau yang keempat adalah granular billing. Kita masuk ke abstraksi infrastruktur total. Jadi dalam hal ini, itu tak ada akses ke OS, ke CPU, atau bahkan ke disk. Lalu kalau untuk event driven, artinya kode dijalankan sebagai respon terhadap event, baik berupa HTTP request, uploading file, queue, dan lain sebagainya. Lalu elastisitas otomatis artinya adalah dari 0 ke 1 juta request, itu kita tidak perlu melakukan konfigurasi apapun. Lalu kemudian granular billing. Biasanya per 100 millisecond execute ditambah memori yang dipakai. Contoh deh, ketika teman-teman membuat sebuah function untuk mengubah ukuran gambar, nah maka setiap kali pengguna mengupload foto, function itu otomatis jalan di mana saja, kapan saja. Dan teman-teman cukup membayar untuk durasi proses resize-nya saja. Tidak ada server yang tidur, tidak ada sumber daya yang terbuang. Hanya kode yang bekerja saat dibutuhkan. Tapi, serverless awal seperti AWS Lambda itu masih punya kelemahan. Dalam hal ini adalah latensi. Mengapa? Karena semua eksekusi
itu terpusat di region cloud, misalkan di US. Maka pengguna seperti kita, katakanlah di Jakarta, itu harus menunggu data bolak-balik ke Virginia. Solusinya adalah kita bisa menggunakan edge computing. Dibanding kita mengandalkan pusat data besar, edge computing itu ibaratnya mendekatkan komputasi ke titik terdekat pengguna melalui jaringan global yang tersebar di ratusan kota. Dan disinilah serverless mengalami lompatan generasi kedua, yaitu dari cloud-centric ke edge-native. Platform seperti Cloudflare Workers, kemudian Fastly, dan juga Parcel Edge Function lahir menawarkan execute function di tepi jaringan dengan latensi seringkali di bawah 50 milisecond, bahkan dari negara berkembang. Ini bukan peningkatan kecil, ini revolusi distribusi. Edge One menggabungkan Edge Function, kemudian Smart Routing, Built-in Security, kemudian R2 Storage, kemudian Zero Trust Integration. Edge Function dia ini berbasis workers. Jadi kode JavaScript or TypeScript yang jalan di 300 kota ya. Contoh aja nih mah. Lalu kemudian ada Smart Routing, dia mengarahkan traffic ke endpoint terbaik. Kemudian ada Built-in Security, jadi dia ada proteksi untuk DDoS, kemudian ada WAF dan juga ada rate limiting tentunya. Lalu kemudian di sini ada R2 Storage, jadi ini object storage tanpa biaya. Lalu kemudian ada Zero Trust Integration untuk mengakses data secara aman gitu ya. Dan yang paling penting, semua dalam satu dashboard, satu tagihan, dan juga satu CLI. Yang membedakan Edge One dari pendahulunya, ia dirancang dari bawah untuk internet modern. Cepat, aman, global, dan hemat biaya. Dan teknologi intinya dalam hal ini adalah PH Isolate. Berbeda dengan AWS Lambda yang menggunakan kontainer Linux dengan Cold Start, Cloudflare ini menjalankan setiap function dalam isolasi ringan di mesin PH tanpa OS penuh. Hasilnya, Cold Start kurang dari 5 milisecond, overhead nyaris nol, dan biaya eksekusi jauh lebih rendah. Di sini teman-teman bisa melihat bahwasannya Edge One memiliki keunggulan, yang mana latensi ultra rendah, kemudian biaya transparan dan juga rendah, kemudian arsitektur terpadu, jadi dia tidak perlu menyambung 5 layanan berbeda. Namun jika kita lihat lagi pada kompetitor sebelahnya, Lambda ya, dia juga masih lebih unggul dalam ekosistem enterprise, kemudian integrasi dengan AWS lainnya seperti S3, DynamoDB, Step Function, dan support bahasa yang cukup luas. Jadi sampai sini teman-teman bisa pilih yang mana. Kalau misalkan teman-teman membutuh kecepatan global dan tentu saja efisiensi biaya, teman-teman bisa pilih Edge One. Tapi kalau teman-teman membutuhkan integrasi enterprise dan juga kompleksitas tinggi, maka teman-teman bisa memilih Lambda atau Azure seperti itu. Kini yang perlu teman-teman ketahui, serverless bukan lagi eksperimen, tapi arsitektur default untuk berbagai macam hal, mulai dari aplikasi web ringan yang mungkin seperti landing page, kemudian form handler, kemudian back-end API mikro, kemudian sistem event driven. Mungkin dalam hal ini bisa kita ambil contoh notification, webhook, lalu kemudian kita juga bisa menginferensi AI di edge. Dan untuk tren kedepannya itu nanti akan meliputi stateful serverless, tentu saja dengan durable object Cloudflare atau XR model dari Microsoft. Kemudian di sini ada WASM WebAssembly di Edge. Jadi kita mengeksekusi bahasa apapun ya, bebas ya. Di browse seperti environment. Kemudian observability terpadu artinya apa? Artinya teman-teman itu bisa nanti ngelogging, tracing, debugging tanpa setup yang kompleks dan memusingkan gitu ya. Lalu kemudian ada hybrid edge cloud. Artinya apa? Artinya beban berat di cloud, jadi interaksi cepat di edge. Kita sedang menyaksikan lahirnya internet generasi baru, di mana aplikasi tidak hidup di server, tapi hidup di mana-mana dan di mana saja Anda butuhkan. Serverless bukan tentang menghilangkan server, ini tentang menghilangkan beban infrastruktur, beban operasional, dan beban biaya tetap.
Dan dengan platform seperti H1, kita semakin dekat ke dunia di mana startup bisa saling bersaing, kemudian ide bisa diluncurkan dalam hitungan menit, dan yang terakhir, teknologi benar-benar bukanlah menjadi hambatan, melainkan menjadi alat.